Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nur Magfira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sauri Gading. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan PowerPoint saya dari tugas sastra anak yang berjudul Genre dalam Sastra Anak, Dongeng, Fabel, dan Alegori. Baik, kita melangkah ke pendahuluan dan latar belakang. Jadi, sastra anak ini adalah memiliki peran penting dalam perkembangan imajinasi, nilai moral, serta pembentukan karakter anak. Melalui karya sastra, anak ini diperkenalkan dengan berbagai pengalaman hidup, seperti ajaran moral dan nilai budaya yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Salah satu bentuk karya sastra anak yang paling populer adalah dongeng, fabel, dan alegori. Baik, kita melangkah ke pembahasan. Adapun pengertian dongeng dan ciri khas sastra anak. Dongeng adalah cerita rakyat yang bersifat fiktif atau khayalan dan biasanya disampaikan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita ini tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu yang berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana pendidikan moral bagi anak-anak. Dalam sastra anak, dongeng ini digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang. Adapun contoh sastra anak setiap genre seperti dongeng yang berjudul Cinderella. Jadi Cinderella ini adalah seorang gadis baik hati yang hidup bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya yang jahat. Ia selalu diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Nah, melalui kisah ini, anak-anak belajar tentang konsep keadilan dan bahwa kebaikan akan mendapatkan balasan yang setimpal meski harus melalui penderitaan terlebih dahulu. Dan ada pun fenomena genre dalam sastra anak yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu contoh dongeng Nenek Pakande. Jadi Nenek Pakande ini adalah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan tentang seorang nenek pemakan manusia. Ia sering menipu dan memangsa anak-anak yang berkeliaran sendirian di malam hari. Nah, suatu hari ia mencoba menipu seorang anak-anak kecil untuk dibawa ke rumahnya. Namun, anak itu berhasil melarikan diri dan memberitahu warga di kampung. Jadi, fenomena dalam cerita rakyat Nenek Pakande ini adalah mencerminkan bahwa cerita ini berfungsi sebagai alat pendidikan moral, pengendalian sosial, dan melestarikan budaya lokal Makassar. Dari masa ke masa, Nenek Pakande ini tetap hidup karena mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Adapun definisi fabel dan alegori dalam konteks anak. Dalam sastra anak, fabel dan alegori ini adalah dua genre yang sangat populer dan digunakan secara luas untuk menyampaikan pesan-pesan moral serta nilai-nilai kehidupan. Keduanya ini adalah memiliki karakteristik unik yang memungkinkan mereka untuk berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat edukasi yang efektif bagi anak-anak. Selanjutnya yang pertama adapun definisi fabel dalam sastra anak. Jadi fabel ini adalah bentuk cerita pendek yang biasanya melibatkan hewan sebagai karakter utama. Dalam fabel, hewan-hewan tersebut diberikan karakteristik seperti manusia, seperti berkemampuan untuk berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan moralitas manusia. Fabel seringkali digunakan sebagai alat untuk mengajarkan pelajaran moral atau etika yang sederhana. Nah, yang kedua ada definisi alegori sastra anak. Cerita yang menggunakan tokoh, peristiwa, dan objek tertentu sebagai simbol atau lambang yang mewakili gagasan abstrak, nilai moral, dan pesan sosial. Dalam sastra anak, alegori biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan yang lebih dalam secara simbolis, namun tetap sederhana untuk dipahami anak. Selanjutnya saya juga mengambil contoh fabel Sang Kancil dan Buaya. Fabel ini adalah bermanfaat dalam mengembangkan kecerdasan dan kreativitas berpikir anak-anak. Nah, melalui kisah ini, anak-anak belajar bahwa kecerdikan dan kecerdasan bisa menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi situasi berbahaya.
Bahkan ketika berhadapan dengan lawan yang lebih besar dan kuat secara fisik, fabel ini baik untuk anak-anak karena menyajikan pelajaran hidup yang lebih dalam dan lebih menarik dan mudah diingat melalui karakter hewan yang menghibur. Selanjutnya ada alegori cerita fabel Sang Kancil dan Buaya. Jadi dalam cerita ini, Sang Kancil itu melambangkan orang yang cerdik, pandai berpikir, dan tidak mudah panik. Nah, sedangkan si buaya ini adalah melambangkan orang yang serakah dan mudah tertipu oleh keinginan sendiri. Nah, kancil ini menipu buaya agar bisa menyeberangi sungai tanpa dimakan, dengan berpura-pura ingin menghitung buaya sebagai tanda ucapan terima kasih dari raja. Jadi makna alegorisnya di sini adalah cerita ini adalah menggambarkan bahwa akal dan kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan dan keserakahan. Jadi pesan moralnya di sini adalah gunakan kecerdasan dengan niat baik, bukan untuk menipu, dan jangan mudah percaya pada kata-kata manis orang lain, apalagi jika didorong oleh keserakahan. Selanjutnya ada juga fenomena fabel yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu fabel berjudul Bangau dan Kepiting, yaitu menceritakan seekor bangau yang licik menipu kepiting dengan berpura-pura menolongnya, padahal ingin memangsanya. Namun kepiting menyadari tipu daya itu dan menjepit leher bangau hingga mati. Cerita ini menggambarkan fenomena pendidikan moral dalam budaya lokal yang menekankan nilai kejujuran, kecerdasan, dan kehati-hatian serta berfungsi sebagai warisan tradisi lisan Makassar masyarakat Sulawesi Selatan. Selanjutnya, saya juga menentukan alegori cerita bangau dan kepiting. Dalam cerita ini adalah bangau melambangkan orang yang licik dan tamak, sedangkan kepiting melambangkan orang yang bijak dan berhati-hati. Jadi bangau ini adalah yang berpura-pura baik hati, ingin menolong ikan, dan kepiting berpindah tempat, padahal tujuannya untuk memangsa mereka. Namun pada akhirnya kepiting berhasil menipu balik bangau dan menyelamatkan dirinya. Jadi makna alegorisnya di sini adalah cerita ini menggambarkan pertarungan antara kelicikan dan kecerdikan. Orang yang licik dan pada akhirnya akan mendapatkan balasan dari perbuatannya sendiri. Nah, pesan moral dari bangau dan kepiting di sini adalah jangan mudah percaya pada orang yang tampak baik di luar tetapi punya niat buruk di dalam. Kecerdikan dan kewaspadaan dapat mengalahkan tipu daya. Selanjutnya ada kesimpulan bahwa dongeng dan fabel dan alegori merupakan 3 genre penting dalam sastra anak yang masing-masing memiliki peran penting dan peran besar dalam membentuk imajinasi, pemahaman moral, dan cara berpikir anak. Nah, dongeng ini menghadirkan dunia fantasi yang penuh keajaiban untuk menumbuhkan kreativitas dan rasa ingin tahu. Sedangkan fabel itu adalah menghadirkan tokoh binatang ataupun makhluk non-manusia yang bertingkah laku seperti manusia, dengan tujuan menanamkan nilai moral secara sederhana dan menyenangkan. Sedangkan alegori menyampaikan pesan atau nilai kehidupan melalui simbol dan kiasan, mengajarkan anak untuk memahami makna yang lebih dalam di balik sebuah cerita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika teman-teman sekalian ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Sekian dari saya. Wallahu taufiq wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.